Bandung Good Guide. Pas ada pandemi datang gitu, bro. Lagunya bertahan atau melanjutkan hubungan gitu ya. Oke, salam berkabar, salam pariwisata, salam proaktif. Kita ketemu lagi di Ngobrol Dong, ASPI DPD Jabar. Ngobrol dong, ngobrol itu masif. Kali ini izinkan buka masker karena kita sudah COVID, udah bosen yang dicolok-colok hidung, mungkin ini juga sudah bosen. Oke, ya luar biasa. Nah, terima kasih kita berkesempatan lagi ngobrol-ngobrol dong. Tadi karena ngobrol itu Mas. Salah satu program dari ASPI DPD Jabar, dan alhamdulillah kita ketemu berkesempatan dengan, nggak tahu ya, kayak ini tokoh milenial karena kalau dari wajahnya sih cukup jauh dengan saya, dan beliau adalah salah satu ya tokoh namanya juga ya, tokoh yang giat di dunia pariwisata, bisnis tourism gitu, yang buat saya tuh unik juga gitu ya. Ada Bro Edgar. Nah, Bro Edgar itu siapa ya? Siapa sih dirimu itu? Tokoh kartun. Oh, tokoh. Seorang tokoh yang bergerak di dunia pariwisata yang mungkin cukup dikenal dengan apa? BBG-nya apa? Bandung Good Guide. Bandung Good Guide katanya. Nah, kita akan banyak bicara kaitannya stay kreatif di masa pandemi dan tetap main positif. Nah, kaitannya apa dengan dunia pariwisata. Nah, ceritain dikit dong, Bro. Apa itu sih BBG itu? BGG. Okay. BGG itu. BGG ini saya sama teman-teman. Kita memang para tour guide. Para tour guide. Kita ini para penggiat walking tour dan cycling tour. Bandung. Gitu ya. Kalau legalnya sih sebenarnya kita usaha jasa kepramuwisataan. Jadi lebih ke apa ya? Orang-orang yang membutuhkan jasa kita sebagai profesional tour guide. Ya kita membantu teman-teman mitra dari tour and travel, corporate, government, stakeholder lainnya. Jadi gitu, bro. Spesialisasinya adalah jalan kaki dan naik sepeda gitu ya? Ya, senangnya jalan kaki sama sepeda. Oh, berarti nggak ada yang naik mobil, bus gitu? Belum. Oh, belum. Nggak tahu nih yang aneh-aneh lagi apa nih. Oke, nah BGG katanya Bandung Good Guide. Itu buat saya terdengar renyah gitu ya. Ada bahasa good-nya gitu. Jadi kenapa sih muncul itu? Kita ada ke kan? Bandung Good Guide nama adalah doa katanya. Oh, gitu. Siap. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini bisa ngedeliver hal-hal yang baik ya. Yang baik. Delivering good things with a good friends in a good time. Oh, gitu. ada tadi ya, itu filosofi ya, bicara filosofi gitu ya. Kan belajarnya dari Bro. Karena kan dengan doa gitu ya. Nah, artinya BGG itu kan sebuah komunitas atau usaha jasa kepramuwisataan. Usaha, jadi itu bisnis gitu ya? Yes, bisnis. Berarti profit. Oh, harus menguntungkan. Harus menguntungkan. Jadi sebuah jasa. Yes. Yang dijual jasa. Oleh para profesional. Oke. Sudah berdiri berapa lama ya? Bandung sendiri sebenarnya kita ada beberapa affiliate sama rekan-rekan kita di kota lain. Kalau Bandung sendiri baru lahir 2020 baru Februari. Mau belum setahun ya? Udah setahun ya? Udah setahun. Wah, udah ulang tahun berarti ya? Februari ulang tahun. Jadi lahir pas ada pandemi datang gitu, bro. Itu challenging banget itu ya. Pas pandemi datang itu lahir. Tentunya punya tantangan tersendiri ya untuk bisa bertahan sampai di posisi ini gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau pengen tahu bagaimana teman-teman dari BGG tetap stay positif, tetap main positif, tetap just stay kreatif, kita tunggu ceritanya kaitan dengan beliau ini yang katanya spesialisasinya adalah kaki dan sepeda. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, nih tadi menarik tuh, karena tadi BGG itu ada filosofinya ternyata ya, dan katanya Bandung Good Guide gitu, jadi filosofinya nama itu doa katanya. Nama itu doa. Gitu nama ceritanya. Dan tadi lahir di masa-masa orang lagi kesusahan gitu, bisnisnya drop jatuhnya di masa pandemi gitu. Ada nggak sih sebuah apa ya,
punya frame mind atau apa sih yang jadi dibikin bahwa kita tetap berpikir positif untuk menghadapi di masa-masa pandemi ini? Udah 1 tahun loh. Ya, tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Jalan tahun kedua. Satu key message yang selalu di spread sama teman-teman di Bandung Good Guide itu kita ngelihat sebenarnya setiap hal selalu ada hikmahnya. Gitu setiap hal ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Jadi yang pengen kita angkat sebenarnya mungkin orang-orang lebih banyak ngomongin survive ya. Ngomongin survive, ini kita lagi susah, survive. Kalau kita pengen ganti kata survive untuk lebih ningkatin positive vibe-nya buat kita. Jadi kita lebih banyaknya thriving, bukan surviving. Kalau surviving terkesan wah susah gitu. Walaupun kenyataannya memang benar. Bertahan ya memang. Walaupun kenyataannya benar. Tapi kalau thriving kan kita mau nggak mau kita develop. Harus ada skill yang di-upgrade, teman-teman juga berkembang. Itu yang culture yang kita kembangkan di dalam BGG biar tetap itu positif ya. Gitu bro. Jadi kayak ini tadi sama dengan budaya kerjanya Aspi tuh. Nyambung sebenarnya. Adaptif gitu ya. Harus. Jadi adaptasinya cepat. Jadi tadi ada kesannya kalau survive itu ya kita bertahan gitu ya. Tanpa ya bertahan aja. Kalau kata lagunya bertahan atau melanjutkan hubungan gitu ya. Nah, artinya, betul ya? Nah, artinya kan Bro Egar ini kan udah lama di dunia pariwisata gitu, dan saya pikir di masa pandemi ini untuk tetap berpikir main positif tadi kan muncul gitu, ada sebuah value, ada pengaruhnya sebuah value gitu tadi, filosofi ke dalam sebuah pergerakan, buat program-program, dan saya lihat sederhana sih kayaknya ya. Nah, sederhana sebenarnya kalau jalan kaki kan kalau di Bandung sendiri sudah ada dari 2003. Yes. Kang Amor dan teman-teman dari Bandung Trails itu sudah aktif sebenarnya mengaktifasi wisata jalan kaki yang sifatnya heritage gitu ya, tematiknya heritage. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru, cuman kita merepackage lagi dan kita melihat, kita membaca selalu kan sekarang sudah banyak data bisa dilihat, analisis data tren yang berkembang apa gitu ya. Akhirnya teman-teman belajar apalagi ke digital marketing gitu ya. Melihat ternyata trennya yang berkembang di masa pandemi dulu, sebelum pandemi sebelumnya ya, karena wisata jalan kaki ini disukai gitu, ada orang-orang yang gitu. Nggak semua suka sejarah mungkin ya. Nah makanya kita, karena background saya juga bukan sejarawan, sama teman-teman juga kebanyakan bukan sejarawan, jadi kita pengen ngemas kota Bandung seasik mungkin. Seasik mungkin gitu. Tapi storytellingnya tetap ada heritage, tematiknya, ada kulinernya, lokal movementnya macam-macam. Tapi jalan kaki. Betul. Jadi jangan sampai kota Bandung itu hilang ya. Jadi katanya nih, Tuhan menciptakan kota Bandung itu saat tersenyum dan bidadari senyum di kota Bandung. Katanya gitu. Benar. Nah gini, udaranya saya sedikit ini kan dalam sebuah konsep kedukaan gitu ya. Saya melihatnya ada sebuah siklus kedukaan. Pertama, merasakan nggak masa-masa dulu gitu ya, ada denial dulu terhadap sebuah kondisi awal. Betul ya? Kita denial dulu, betul nggak? Betul. Mau nggak mau nggak boleh bohong, ada. Pasti ya, ada denial. Kemudian setelah denial pasti kita marah. Yes. Betul ya? Ada masa-masa marah, kemudian depresi muncul. Sangat. Dan pasti. Dan ketika masa depresi itu dalam jiwa kita ada bargaining ya. Iya. Tinggal mau milih mau yang mana. Nah itu ya. Terasa di mana sih ketika tadi saya berpikirnya tadi value itu hadir ketika kan kita sudah pertama menerima keadaan. Yes. Betul nggak? Betul. Oh ya ini pandemi. Nggak bisa gitu. Kita mau ngelawan ya nggak bisa gitu. Ada bargaining. Pada posisi bargaining itu apa yang terlintas tadi saya pikir kan bermain positif, berpikir positif. Apa yang muncul dalam benak Bro Edgar ketika saling menguatkan? Yang pertama, surround yourself with positive people. Itu yang pertama. Temenanku ulin kan. Gitu. Jadi mau nggak mau modal utama adalah silaturahmi. Jadi selama pandemi kita lebih intens sekali bersilaturahmi. Karena ketika ketemu lagi orang-orang yang positif, terus mereka ngasih vibe positif juga ke kita, otomatis kita ke bawah happy. Pas lagi happy, jadinya kreatif. Akhirnya acceptance ya. Akhirnya menerima keadaan. Ya sudah pandemi, ya saya harus mau apa lagi gitu ya. Nah tadi bagaimana kita tetap berpikir stay positif, stay kreatif untuk menghadapi pandemi ini, kan tentunya tadi challengingnya selama masuk ke 2 tahun ini kan butuh apa ya, butuh perjuangan dan sebagainya. Ada cerita nggak sih suka duka bisa mempertahankan sama? Banyak ya. Kalau di ngobrolin selesai. Cuman poinnya karena ketika biasanya kata banyak orang yang merasa ketika kita ada di titik yang sangat depressed gitu ya, di titik batasan kita, biasanya kita out of the box. Nah itu yang kerasa saya sama teman-teman gitu ya. Jadi mau nggak mau satu bakatku butuh ya, dan kita harus tetap jalan gitu. Ada keluarga yang di belakang yang harus tetap hidup. Motivasinya keluarga itu itu paling utama, benar.
Tapi itu tadi, kita nggak bisa kreatif kalau kita nggak happy. Ya mau nggak mau, ketika semua harus dijalanin, walaupun memang cukup berat ya kondisinya, semua punya profil beda-beda yang ada di teman-teman BGG ini. Tapi sebisa mungkin ya udah create dengan having fun aja gitu. Macam-macam, apalagi ketika itu kita jadi kita kick off itu tanggal 29 Februari, 2 minggu setelah itu ternyata PSBB total. Iya, PSBB total. Akhirnya mau yang tadinya kita sudah kick off, teman-teman Jakarta banyak, penggiat walking tour juga pada hadir gitu ya. Kita sudah semangat di charge, mau mulai lagi ke series walking tour selanjutnya, ternyata harus ditutup gitu ya. Kegiatan akhirnya ditutup semua, dan kita mikir itu tadi positifnya ya, harus kayak gimana. Dinanya sudah, bargaining position kayak gimana, akhirnya creative thinkingnya jalan ketika ternyata ada peluang melihat orang-orang semua WFH. Semua ya. Jadi kita bikinlah virtual tour. Udah, ada juga. Ada buat virtual tournya. Gitu. Jadi kita inisiator virtual tour waktu itu, dan sekarang sih banyak sekali, saya senang banget, banyak sekali teman-teman yang sudah mengembangkan virtual tour ya. Di Bandung banyak juga, di tempat-tempat lain juga. Gitu. Luar biasa. Gitu, bro. Teman-teman, ini sangat inspiratif. Jadi banyak value-nya, banyak ceritanya, dan yang paling penting tadi tuh katanya ada orang di belakang kita yang harus tetap berjalan gitu ya. Dan saya selalu berpikir dari cerita tadi tuh pasti selalu ada exit-nya. Jadi pasti ada jalan keluarnya lah gitu. Jadi apapun kondisinya, tadi kita pasti mengalami masa-masa penolakan, masa-masa marah, masa-masa depresi, masa-masa bargaining, ya akhirnya kita menerima keadaan. Menerima keadaannya tadi Bro Egard dibilang ya happy fun aja. Kita lakukan dengan senang-senang. Akhirnya nanti kalau kita melakukan dengan senang, hasilnya juga akan senang. Kita akan cerita lagi tentang pengalaman beliau, kawan kita ini. Kita akan ketemu lagi di berikutnya. Oke. Ya, itu tuh bro, untuk melangkah pasti maju lah ya. Kalau mundur bukan melangkah namanya. Artinya kadang jangan sampai merasa nggak sih atau terjebak nggak sih bahwa dunia pandemi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Benar. Sangat terasa bro. Sangat terasa bro. Itu apalagi ya ya gitu ya, maksudnya gemes banget gitu ya ngelihat kan macam-macam ya sekarang ya, ada yang sangat masih protektif sekali gitu ya dengan protokoler, ada yang sudah mulai berkegiatan gitu ya, ada yang udah abai banget gitu ya, macam-macam gitu. Cuman ya mau gimana pun ya tetap harus jalan. Harus jalannya. Nah, ketika harus jalan, kira-kira nih dengan BGG-nya, kemudian dengan dunia pariwisatanya, karena kita para pelaku pariwisata, kira-kira bisnis ke depan apa sih yang dirimu lihat gitu ya dengan pandemi udah 2 tahun ini ya, artinya kita kan nggak mungkin gini terus gitu. Iya betul. Saya ngelihat kemarin juga teman-teman sempat dengan rekan-rekan dari IPOBA gitu ya, teman-teman ASPI juga saya lihat semangat baru ya, warna baru juga, saya sangat senang banget gitu ya ngelihat. Dan kalau kedepannya ngelihat sebenarnya harus kayak gimana sih gitu ya, jalanin aja sih, karena passion kita mau gimana pun di pariwisata gitu ya, mau gimana pun gitu ya. Tapi sisi lain mungkin ada kebutuhan yang harus terpenuhi gitu ya. Saya lihat juga teman-teman banyak yang pivot bisnisnya gitu ya, ada yang berjualan pakaian, apapun itu gitu ya, melihat tren. Begitupun kami gitu ya, saya juga dengan rekan-rekan dari BGG ngelihat selalu membaca tren gitu ya. Kalau kemarin walking tour ternyata tidak bisa offline, akhirnya kita bikin virtual tour. Karena semua WFH. WFH selesai, ternyata sudah mulai hybrid nih bro. Orang ada yang WFH setengah, ada yang mulai offline, mulai masuk kerja gitu ya. Akhirnya kita mulai membuka diri untuk berkegiatan. Tapi apa sih? Ternyata tren yang tinggi adalah health gitu ya. Health yang tinggi, sepedahan. Lagi booming banget. Sebenarnya mungkin kalau dilihat dari trennya mini boom. Karena setelah sebelum lebaran masih tinggi gitu ya. Setelah lebaran sudah mulai turun gitu. Mudah-mudahan sih budaya sepeda masih tetap bagus untuk Bandung. Kedepannya apalagi kebiasaan orang-orang mungkin akan sangat berubah ya dengan adanya pandemi ya, terutama dengan berwisata, semua dengan ada protokoler, dengan concern mereka, dengan experience-nya juga lebih banyak. Saya lihat sih
apa ya, orang-orang yang concern dengan berwisata tapi tetap aman untuk keluarga. Berwisata tetap aman, oke. Betul. Nggak terlalu berkerumun mungkin ya, itu hal yang sederhana mungkin ya, nggak terlalu berkerumun. Akhirnya mereka mencari experience yang lebih intens dengan keluarganya. Ngapain aja sih? Tentang culture, tentang seni, apapun itu. Nah, akhirnya kita ngembangin juga beberapa activity yang bisa kami ajukan ke rekan-rekan mitra kami gitu. Apakah itu tour lead, travel owner gitu ya, corporate ataupun government gitu. Akhirnya bikin beberapa kegiatan yang sebenarnya saya melihat sih selalu potensi itu ada di dalam kota gitu. Your city is our playground. Jadi main sering-sering di tengah kota gitu dan ngelihat bahwa ternyata banyak potensinya. Lokal culture-nya kita tuh banyak gitu ya, dan itu tuh bisa dikerjain gitu. Karena orang-orang agak susah mungkin ya mobilitas keluar. Akhirnya di kota sendiri bisa diekspor sebenarnya. Iya. Jadi yang terdekat aja ternyata bisa ya. Artinya nggak usah terkungkung, oh kita harus pergi jauh wisata itu, udah nggak juga ya. Dari tadi wisata sejarahnya, heritage-nya dan sebagainya. Gitu ya. Dan nggak tahu ya, tadi saya tuh baca gitu ya di status dirimu yang kaitan dengan apa tuh? Apa ada value bayar seikhlasnya? Ini untung nggak sih? Tadi saya bilang tadi itu profit, tapi ini bayar seikhlasnya sih bingung juga. Bayar berapa? Ya. Ini thank you, ini pertanyaannya bagus banget. Benar-benar bisa jadi apa ya, mengedukasi juga mungkin ya, mudah-mudahan. Karena model bisnisnya kayak gimana? Katanya bisa harus untung katanya, tapi PSUIS gitu. PSUIS itu gimana? Katanya kan harus ada standar gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah dikembangkan, tidak baru juga sebenarnya. Kita benchmark di beberapa tempat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara-negara yang sudah berkembang gitu ya. Dan mereka juga pola model bisnis seperti ini, PSUIS. Ini seperti etalase sebenarnya bro. Jadi ayo ada regular walking tour gitu. Kita juga sekarang ini everyday walking tour, everyday cycling tour, setiap hari ada teman-teman yang jalan gitu. Mengajak jalan tapi tidak 100%. Dapurnya gini ya, ini dapurnya sebenarnya. Jadi nggak 100% sebenarnya apa yang kita sampaikan. Jadi nanti teman-teman atau tamu-tamu yang bergabung dengan kami juga at the end of the tour gitu ya pasti nanggung ini lanjutannya kayak gimana gitu. Terus ada experience lain sebenarnya yang bisa dieksplor. Kalau pengen seperti itu join private tournya. Ada berkelanjutannya ya. Tapi yang pasti kelanjutannya bukan jebakan Batman kan? Artinya gini, saya melihat di awal-awal bagus gitu ya, ketika masuk tadi program private-nya turun gitu kualitasnya. Bisa apa yang bisa memastikan bahwa ketika kita masuk ke private programnya itu lebih memuaskan gitu keinginan wisata kita ya. Nah, kalau strong storytelling itu akan sangat penting sekali untuk seorang tour guide ya, untuk kami gitu. Jadi hal sederhana pun sebenarnya bisa akan menjadi menarik bagaimana ketika kita akan menyampaikannya. Yang plusnya lagi ketika tamu-tamu kita ini meminta kami atau meng-hire kami sebagai private tour guide-nya mereka punya experience lebih. Misalnya nih ada workshop, ada kuliner experience-nya gitu ya. Mereka bisa langsung nggak cuma mendengarkan storytelling dari kita. Nah, itu jadi value yang menurut mereka ternyata lebih kerasa ya. Ternyata ada yang seperti ini. Ternyata Bandung banyak hidden gems-nya ya gitu. Setiap hari itu dilewatin gitu ya. Tapi kok saya nggak tahu kalau ada cerita ini, ada experience ini, saya bisa ngapain gitu di situ. Luar biasa. Jadi saya teringat juga sebuah konsep, ada sebuah bilang imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Buat saya keren juga ya, artinya orang tidak hanya disajikan gitu sebuah literasi aja, tapi orang diajak kita untuk do something gitu ya. Jadi concrete experience itu ada itu, mereka melakukan, dan itu dalam konsep experience learning itu lebih mengena. Karena apa? Mereka melakukan. Apalagi ketika mereka melakukan ada sebuah pemaknaan. Kenapa mereka harus memotong, kenapa harus memasak dengan api sekian dan sebagainya. Pasti saya pikir ada filosofi tertentu dan sebagainya. Saya sebenarnya banyak belajar dari experiential learning. Five sense, mendengar, melihat, meraba, merasa, itu yang dieksplor itu dari seorang tamu yang sebenarnya tipikalnya dia akan ke arah mana nih sukanya. Jadi ini juga ya, jadi harus seorang tour leader gitu ya, juga harus peka ya. Artinya tidak hanya melihat fungsi-fungsi gerak, fungsi-fungsi apa yang diucapkan, tapi juga gestur tubuh, mimik wajah dan sebagainya. Itu memang di BBG juga ada apa value-value itu. Jadi biasanya kita ada team learning. Jadi teman-teman BGG rutin ya saring sharing ya, karena amal jariah katanya kalau mau berbagi. Jadi akhirnya kita bikin satu program team learning, selalu
apa yang namanya dijadwalkan gitu ya. Si A ada experience apa ya di share sama yang lain. Terus kita membiasakan diri untuk selalu menulis karena mudah-mudahan dengan tulisan nanti nextnya bisa dipakai lagi sama rekan-rekan yang lain gitu. Ya, dan tentunya gini ya, BGG itu kan dibangun bukan untuk sesaat, setuju ya? Insya Allah. Ya. Artinya sebuah sesuatu organisasi kan harapannya berkesinambungan. Ya. Nah, kira-kira nih untuk menghadapi masa depan panjang, tentunya challenging-nya di depan pun banyak gitu ya. Apa sih value apa yang bisa tetap stay kreatif untuk tetap bahwa BGG itu semakin menyebar manfaatnya, orang semakin tahu, semakin merasakan, dan tentu tadinya ada nilai-nilai edukasinya. Ya. Apa yang harus dipertahankan atau apa yang ingin ditanamkan di BGG itu sendiri? Kami sudah sepakat sama teman-teman di BGG yang harus selalu dilakukan ketika akan membuat sebuah project atau mau mengerjakan sesuatu itu basicnya dengan connect, collaborate. Connect, collaborate. Silaturahmi tadi. Connect itu apa? Silaturahmi. Oh, terkonek. Modalnya adalah silaturahmi karena kita belum cukup banyak untuk menghimpun sebuah event gitu ya. Akhirnya modal utama adalah silaturahmi yang pertama, yang kedua collaboration. Value of collaboration-nya harus multiple impact. Itu yang harus selalu. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, jangan sampai ngerjain tapi cuman gimmick gitu ya. Jadi harus selalu ada multiple impact, terutama dengan local movement. Bandung pisan. Jadi kita pengen selalu BGG teh Bandung pisan, pengennya mah begitu. Iya, luar biasa. Nih, teman-teman jadi banyak terinspirasi ya kaitan dengan tadi konsepnya connect dengan silaturahimnya, kemudian konsepnya collaboration dan sebagainya, dan ada multiple efeknya. Itu buat saya itu salah satu value bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah bisnis atau sebuah pergerakan berkesinambungan. Dan ini bisa juga dicontoh sama teman-teman yang lain bahwa di masa-masa pandemi itu ternyata ada buktinya kok, tetap stay kreatif, stay positif dan sebagainya. Dan saya lihat memang kelihatannya gitu, selain profit yang dicari, tadi ada bicara tentang sebuah keikhlasan bahwa ya ketika kita melakukan sesuatu, ya teman-teman mendapatkan hal yang lain itu selain uang gitu ya, gitu ya. Betul. Uang jadi bonus aja lah. Oh gitu ya. Karena yang utama work with your heart, happy. Dan ini saya baru ketemu seorang pengusaha gitu yang dia membangun bisnisnya, skala bisnisnya, wah bisa pasti hitungannya kan profit ya, tapi ternyata memang ada yang cara yang lain beliau ini untuk membangun sebuah bisnis. Nah, bro, tadi ya dengan sepedanya, dengan jalan kakinya kan sebagian orang melihat ini sederhana banget gitu ya, tapi memang saya lihat dampaknya kan cukup besar ya. Kemudian ada nggak ada event besar gitu yang rencana dibuat event besar sehingga bisa semakin terasa ke masyarakat pariwisata ya, terutama kan Bandung pisannya itu. Sekarang lagi digoreng di dapur, mohon doanya. Jadi sekarang ini kita lagi concern dengan beberapa hal. Isu-isu yang paling utama adalah inklusivitas gitu ya. Jadi kami sangat concern sekali dengan adanya rekan-rekan disabilitas. Gitu. Jadi Luar biasa. Rekan-rekan disabilitas akan kami lebih intens dilibatkan dalam hal pariwisata. Melihat di Korea itu kan sangat friendly sekali untuk disability people. Bandung tuh bisa sebenarnya, cuman kurang ngegas aja. Jadi buat teman-teman yang tadi dengan konsep kolaborasinya pasti welcoming buat para hotel, buat para tour travel, ya buat para pengusaha-pengusaha oleh-oleh yang bergerak di dunia pariwisata, kita kolaborasi dengan tadi yang sesuatu yang unik menurut saya, dan ini perlu kita angkat dan kita perlu bantu gaskan sebagai sesama pelaku. Yes, luar biasa. Kita ketemu lagi di yang berikutnya. Ya, akhirnya kita bisa ketemu ini salah satu tokoh yang inspiratif, yang saya pikir salah satu dari sekian orang yang dia mampu. Dibilang bukan survive katanya, tapi dia bisa membuat seprogram, dan beliau ini bertumbuhnya, membangunnya sebuah yang tadi BGG itu saat pandemi datang, dan bisa mempertahankan sampai tahun kedua. Dan tadi value-nya luar biasa, dan ternyata memang stay positif, main positif, stay kreatif itu menjadi salah satu hal yang penting ketika menghadapi masa-masa pandemi. Dan hal tersebut juga bisa membuat teman-teman bisa bertahan. Tadi ya, sesuatu yang saya kasih boldnya, lakukan dengan hati yang menyenangkan. Kalau hati senang, hasilnya menyenangkan, dan itu luar biasa. Jangan pernah takut besok.
ukurannya adalah kalau pengen tahu besok, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Kalau kita ingin melakukan hari dengan baik, besok akan baik seperti yang dilakukan teman kita ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, dan tidak lupa bahwa podcast ngobrol dong DPD Jabar ini disponsori oleh BFC. Ini punya kawan kita, punya pelaku pariwisata Mbak Nadia. Beliau dengan warung nendennya ya. Warung Mang Deye. Warung Mang Deye-nya. Mantap. Nah, silakan kalau teman-teman membutuhkan. Ini ada yang modelnya geprek dan ada yang modelnya apa? Kentucky gitu ya. Silahkan langsung bisa berkunjung. Yang terbaik ini makan siang di bawah ini gitu ya, di bawah ini. Oke, jangan lupa kunjungi channelnya Aspi DPD Jabar dengan Aspi ngobrol dong, ngobrol itu Mas. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam sehat, salam proaktif, profesional, adaptif, dan kolaboratif. Sampai ketemu. Terima kasih. Dan jangan lupa like Instagramnya.